Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sumi, kita bertemu lagi ya hari ini. Untuk hari ini, Ibu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana dalam kompetensi coaching itu, Ibu Sumi? Rencananya saya akan mengembangkan teknik coaching dengan kompetensi mendengarkan dengan aktif, Pak Oke, Yasri. mendengarkan dengan aktif ya, Ibu Sumi. Baik, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati, Ibu Sumi? Di bagian mendengarkannya itu, mendengar aktifnya, Pak. Jadi sebentar saya akan memperhatikan bagaimana Ibu menjadi pendengar yang aktif ya. Oke, baik. Pendengar aktif. Baik. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kompetensi Ibu yang saat ini Ibu miliki tentang mendengarkan aktif ini. Sejauh mana kalau saya katakan dalam skala 1 sampai 10, kemampuan Ibu saat ini untuk mendengarkan aktif Eh, di angka berapa? Sekitar 5 lah. 5 ya. Jadi setelah ini Saya harapannya rencana Ibu. akan meningkatkan, saya harapkan bisa naik jadi 8 gitu. Oke, baik. Jadi naik 3 tingkat ya Ibu Subi ya. Iya, iya, Oke, benar Pak Yas. oke, baik. Apakah Ibu Sumi sudah siap untuk melakukan coaching? Siap. Dengan siapa Ibu akan melakukan coaching pada pagi hari ini? Saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya yaitu Pak William. Oke, baik. Kalau sudah siap, saya persilakan Ibu Sumi dengan Pak William untuk melakukan coaching. Terima kasih Pak Yasri. Saya akan melakukan coaching bersama Pak William dengan teknik mendengarkan dengan aktif. Selamat pagi Pak William. Pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, Ibu? Apa Sehat. kabarnya? Sehat. Sehat ya, tetap Ya. semangat. Semangat. Kita ketemu lagi dalam sesi coaching ya. Senang sekali bisa melihat Pak Willy dalam sesi ini. Iya, Ibu. Saya juga sangat senang Ibu bisa menyempatkan waktu untuk saya. Saya sudah menunggu-nunggu sesi coaching ini. Baik Pak Willy, untuk sesi coaching ini kita mempunyai waktu sekitar 15 menit ya. Apa yang akan menjadi pembahasan kita kali ini Pak Willy? Begini, Bu. Saya kan wali kelas 4. Saya juga di sekolah saya itu sudah melaksanakan IKM. Nah, tapi saya rasa saya tidak siap untuk jalankan tugas-tugasnya IKM begini. Baik Pak. Bapak merasa tidak siap bagaimana? Bisakah Bapak menggambarkan perasaan Bapak saat ini? Saya hanya feeling saya kayak tidak siap menjalani karena masih sedikit ilmu yang saya dapat, lalu sumber belajar juga saya sedikit, contoh dan perangkat yang tersedia juga tidak begitu banyak. Baik, jadi apa yang menjadi tujuan coaching kita hari ini, Pak Willy? Saya ingin supaya saya dapat solusi atau masukan supaya saya bisa lebih semangat untuk mengaplikasikan IKM ini. Ya. Coba Bapak gambarkan definisi kurikulum sebelumnya berdasarkan kematangan dan kesiapan yang telah Bapak lakukan. Kalau sebelumnya Ibu di KTSP dengan K13 itu agak mudah saya lakukan semuanya, menyiapkan bahan, menyiapkan media, semuanya mudah sebab banyak contoh yang ada.
saya juga banyak diskusi dengan teman-teman kalau saya bingung. Sekarang kan kalau di IKM ini agak kesulitan, Ibu. Oh iya, coba Bapak gambarkan definisi kurikulum merdeka yang Bapak pahami saat ini. Apa ya? Hmm, IKM setahu saya dalam kurikulum merdeka ini kita memiliki kesempatan, ada kesempatan untuk menyusun modul atau bahan sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Itu mungkin, Ibu. Mungkin saya bisa belajar dengan membandingkan dua kurikulum ini. Ya, Ibu, maaf. Mic saya agak mati. Jaringannya ya. Mungkin saya bisa belajar dengan membandingkan dua kurikulum ini, gitu Pak Willy. Iya, mungkin saya bisa untuk membandingkan dua kurikulum ini. Iya. Lalu saya bisa melihat kelebihan yang ditawarkan dalam kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka yang baru pasti akan kelebihan dan ditawarkan, begitu Pak Willy. Maaf Ibu, mic saya agak jelek. Bisa dilihat di dulu di mana, di chat. Oh iya ya. Ya, tolong kasih mic-nya enggak begitu bagus. Tunggu Ibu ya, saya bikin bagus mic dulu ya, enggak lama. Oke Ibu, kayaknya sudah bagus. Oh iya. Iya, sudah bagus telinga saya. Ya? Ya, kita ulang sudah. Ya Pak Willy. Ya, ulang coba Ibu. Ya, kita ulang ya. Ya. Dengan membandingkan seperti apa Pak Willy? Saya membandingkan, kalau saya bisa melihat kelebihan yang ditawarkan dalam IKM, karena kurikulum yang saat ini pasti ada kelebihannya. Itu, saya ingin melihat kelebihannya, gitu. Baik. Jadi tadi Bapak katakan membandingkan dua kurikulum ya, begitu, betul? Iya, semacam itu. Saya akan membandingkan keduanya. Terus Bapak bilang tadi melihat kelebihan yang ditawarkan kurikulum merdeka ya? Iya, saya mau lebih melihat ke kelebihannya dibanding kelemahannya supaya saya lebih optimis untuk melakukan. Sejauh ini, sejauh mana pemahaman Pak Willy terkait kurikulum merdeka? Ya, sama yang sebelumnya saya katakan, Ibu. Saya menganggap IKM ini adalah pembelajaran yang disusun untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa saya. Sehingga ini akan menjadi kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh K13 atau KTSP sebelumnya. Begitu, Ibu. Lalu? Ada lagi, selain ada kebebasan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, ada juga pembelajaran sesuai dengan fase atau usia anak-anak. Begitu, Ibu. Pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar dan fase, begitu ya Pak Willy? Iya, Ibu. Jadi di IKM itu pembelajaran didasarkan atas kebutuhan siswa dan fase siswa itu. Begitu, Ibu. Menarik ya. Iya sih, Bu. Ada juga asesmen awal yang harus dilakukan sebelum kita masuk di kelas, semacam itu, Ibu. Atau sebelum menyusun, kita biasa melakukan asesmen. Kayaknya semakin menarik, Pak, kurikulum ini ya. Iya sih, Bu. Sejauh ini
Iya, soalnya ada tantangan, challenge-challenge, ada pembaharuan lagi yang membuat ini makin sangat menyenangkan sesungguhnya dibandingkan K13. Seberapa menarik Pak Willy? Banyak sih Ibu, mulai yang tadi saya katakan, mulai dari kebutuhan siswa, fase, ada lagi P5, ada atau proyek penguatan profil Pancasila, yang di prosesnya kita bisa melibatkan wali siswa dalam kegiatan itu. Kalau mendengar apa yang Pak Willy sampaikan, sangat menarik. Apa yang dipaparkan? Apa yang Iya sih dipaparkan Bu, Pak Willy? iya, sangat-sangat excited, Dari menyenangkan. semua penjelasan tadi Pak Willy, dari semua penjelasan tadi, menurut Pak Willy, dalam skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan kurikulum merdeka berada di angka berapa Pak Willy? Kalau menurut Pak Willy? Mungkin 8 sampai 9. Lalu bagaimana Pak Willy dapat menumbuhkan semangat dalam menerapkan kurikulum merdeka? Ya, sebenarnya dari tadi Ibu menanyakan ini, saya mulai jatuh cinta, senang dengan IKM ini, tumbuh kesenangan. Jadi saya merasa bahwa IKM ini dulu beban karena belum semua bisa menerapkan, agak canggung. Saya juga merasa bahwa akan banyak dukungan orang tua dan siswa dalam pengembangan siswa, dan itu semua bisa membantu saya dalam mengaplikasikan IKM ini di sekolah. Nah, di titik mana tadi Pak Willy merasa canggung Pak Willy? Di mana ya? Saya hanya kayak dibatasi oleh tempat untuk menggali atau bertanya mengenai kurikulum ini. Atau saya mungkin yang tidak begitu banyak info tentang IKM ini. Kemudian, Mungkin untuk mengatasi canggung ini, saya butuh dukungan yang lebih dan bisa memahami apa yang menjadi kelebihan IKM. Saya akan mencoba mengaplikasikan IKM ini dengan penuh tanggung jawab dan menjalani dengan sikap profesional sesuai dengan panggilan saya sebagai pendidik. oh iya, tadi terkait pembuatan perangkat. Bagaimana cara Pak Willy mengatasi kendala itu Pak Willy? Ya, terkait itu saya butuh suntikan motivasi. Lagi-lagi saya butuh motivasi, Ibu. Saya ini agak malu dan canggung, tapi dengan keyakinan dan semangat yang kuat. Nah, saya akan coba menyusun perangkat dan melihat referensi di PMM. Saya akan memulai lakukan ATM melalui PMM. Dari solusi yang Pak Willy temukan dalam skala 1 sampai 10, di tingkat berapa sekarang Pak Willy yakin dapat menerapkan ini? Kalau saya bisa mengaplikasikan, memanfaatkan PMM dengan baik, saya yakin saya bisa mencapai angka 9. Saya menunggu ya hasil dari tindakan yang Pak Willy pilih. Siap, Bu. Saya akan lakukan ini dengan penuh tanggung jawab dan senang hati. Ya, kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas hasil dari penerapan ini, Pak Willy? Saya butuh waktu, Ibu. Mungkin 3 mingguan lah. 3 minggu lagi lah. Gitu. Saya akan menunggu hasilnya ya. Dengan senang hati, terima kasih atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi di 1 minggu ke depan sesuai dengan rencana dari Pak Willy ya. Sehat selalu Pak Willy. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Saya pamit ya, Ibu. Ya, terima kasih Pak Willy. Oke, baik Ibu Sumi, tadi kita sama-sama telah melihat Ibu Sumi melakukan coaching dengan Pak William ya. Oke, baik Ibu Sumi, bagaimana apa kita bisa lanjut untuk supervisi pasca ini? Pasca Boleh, supervisi. Pak Yasri. Oke, baik. Iya, silakan Pak Basri. Oke, tadi kan kita sudah sama-sama melihat Ibu melakukan praktek coaching ya. Nah, bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam kompetensi mendengarkan aktif itu tadi pada saat Ibu melakukan coaching tadi? Saya tadi hanya sedikit berbicara, Pak Yas. Ya. Berarti saya bisa mencapai dari level 5 tadi menjadi level 8 seperti itu ya. Bagaimana pengamatan menurut Bapak tadi? Apa saya sudah masuk dalam kriteria 1 sampai 8, Pak, menurut Bapak tadi? Kalau melihat apa yang sudah Ibu lakukan tadi, khususnya ketika Ibu memberikan beberapa umpan balik dari apa yang disampaikan oleh Pak William, itu sesuatu yang dari pengamatan saya itu sudah lebih tinggi daripada standar yang Ibu sudah katakan tadi, itu 8 yang ingin Ibu capai. Itu sudah lebih dari angka 8. Alhamdulillah. Berarti saya bisa ya menerapkan teknik coaching mendengar aktif ya, Pak Yas? Iya, sejauh apa yang saya amati, Ibu sudah bisa melakukan itu, sudah bisa mengembangkan teknik mendengarkan aktif itu. Baik, Ibu Sumi, dari apa yang kita sudah lakukan ini untuk pengembangan area tadi yang mendengarkan aktif itu, saya tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut ketika Ibu akan melakukan coaching baik kepada teman sejawat ataupun kepada siswa di kelas. Saya ingin melihat mendengarkan informasi dari Ibu, apakah kompetensi ini akan berkembang lagi atau akan kembali turun ke angka 7 atau 6. Saya tunggu waktu dari Bu Sumi kapan kita bisa diskusikan atau apa namanya ini kita bercakap-cakap lebih lanjut dalam penerapan kepada teman-teman lain yang di coaching. Iya. Senin depan Pak, Senin depan Pak Yas, kita ketemu lagi. Baik Ibu Sumi. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Nanti kita bertemu lagi Senin depan untuk bahas tindak lanjut atau hasil dari apa yang Ibu lakukan. Oke, baik Ibu Sumi, kita akhiri sesi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak Willy? Sehat Ibu. Baik Pak Willy, seperti yang sudah kita janjikan minggu lalu bahwa hari ini Pak Willy akan melakukan praktik coaching ya? Iya Ibu, saya akan melakukan praktek coaching dengan sahabat saya, Pak Yas. Kami selalu kompak dalam melihat dan mengembangkan profesi kami. Pak Willy, boleh tahu praktik coaching apa yang dikembangkan oleh Pak Willy saat ini, kali ini dengan Pak Yasri? Saya akan mempraktikkan tentang masalah-masalah yang mungkin dihadapi dalam IKM, Ibu. Mungkin pada saat itu, dan saya mohon Ibu bisa melihat sesi atau sisi kompetensi yang saya agak lemah, yaitu mengajukan pertanyaan. Saya lemah di situ, Ibu. Jadi kali ini Pak Willy akan melakukan teknik coaching
apa tadi Pak Willy? Eh, Tentang masalah implementasi IKM. IKM ya. Baik, silakan. Saya mau mengamati di teknik apa tadi mau dikembangkan? Teknik coaching sesi apa? pengamatan yang saya ingin Ibu lihat adalah kompetensi mengajukan pertanyaan. Atau saya tidak begitu kompeten dalam menanya. Saya kompeten menjawab. Kalau Payas tanggung, jadi kami dua tanggung jawab. Baik, jadi kali ini coaching Pak Willy dengan Pak Yasri, saya akan mengamati kompetensi mengajukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, begitu Pak Willy ya? Ya, betul sekali. Oke, baik Pak Willy. Silahkan, saya persilahkan Pak Willy untuk melakukan coaching dengan Pak Yasri. Saya mengamatinya. Silahkan Pak Willy. Siap Ibu, terima kasih dan mohon bantuannya ya Ibu. Saya akan ketemu Pak Yas dulu. Halo Pak Yas, senang jumpa lagi. Iya Pak Willy, senang kita bisa jumpa lagi. Iya, Pak Yas sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana aktivitasnya di sekolah? Apakah kan kita ini beda jenjang? Saya di kelas bawah, Bapak di kelas atas. Bagaimana suasana di kelas atas? Menyenangkan? Lumayan Pak, seperti biasanya selalu dengan apa namanya nih dilematikanya di dalam sekolah Pak. Oke. Iya Pak Yas. Kita ketemu lagi, kita mulai saja dalam sesi coaching ini. Saya sangat-sangat senang sekali bisa melihat Pak Yas dan bisa membagi waktu dalam sesi ini. Iya Pak, terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk sesi kita pada hari ini. Iya Pak, sesuai dengan kesepakatan kita, kita mungkin memiliki waktu sekitar 15 menit sebab setelah ini kita sama-sama ada tugas di dalam kelas. Apa yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini? Iya, begini Pak, saya kan mengajar di kelas 4 ya Pak ya, yang saat ini menjadi pelaksana kurikulum Merdeka. Tapi saya kok merasa belum siap ini untuk menjalankan tugas ini sebagai apa namanya guru yang menjalankan kurikulum Merdeka itu Pak. Oh iya ya, sekolah kita sudah IKM Bapak ya, Bapak yang kena kelasnya Bapak ya. Baik Pak, Bapak merasa tidak siap bagaimana? Bisa Bapak jelaskan feelingnya Bapak itu? Iya Pak, ini jadi sebenarnya menggalaukan sih. Saya itu ya karena saya merasa tidak siap untuk menjalankan kurikulum Merdeka ini karena masih kalau kita pikir masih sedikit sih sumber belajar atau contoh-contoh perangkat pembelajaran yang tersedia untuk kurikulum Merdeka ini Pak. Baik. Jadi apa tujuan coaching kita saat ini? Ya, saat ini saya ingin menemukan solusi agar saya ini secara mental siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka di kelas saya, Pak. Oke, saya rasa Bapak punya kompetensi yang lebih. Tinggal mentalnya, Pak ya. Oke, coba Bapak sedikit mendefinisikan kurikulum sebelumnya berdasarkan kematangan dan kesiapan yang telah Bapak lakukan. Iya Pak, jadi dalam kurikulum sebelumnya ya 2013 itu saya merasa di situ semuanya terasa mudah Pak untuk dilakukan. Selain karena tematik ya, dan kemudian saya juga mampu menerapkan plan itu dengan sangat mudah dan sudah banyak yang contoh-contoh tersedia baik di internet ataupun dari teman-teman yang lain. Dan saya juga dapat berdiskusi dengan teman-teman sejawat ya ketika saya mengalami kebingungan dalam menerapkan kurikulum 2013 itu Pak. Oke, dari percakapan ini Bapak banyak berkolaborasi ya. Oke, coba Bapak definisikan IKM yang Bapak pahami itu bagaimana sih? Iya Pak, apa ya?
Bingung juga sih. Ya, jadi kalau untuk IKAM itu ya atau kurikulum merdeka itu ya, setahu saya dalam kurikulum merdeka kita diberikan kesempatan untuk menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu, Pak. Oke, menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Oke. Bagaimana caranya Bapak untuk melihat peluang menyusun pembelajaran yang baik di IKM ini? Eh, Mungkin saya bisa belajar dengan membandingkan dua kurikulum. Wah, Ya, membandingkan ya. iya, Hmm, Pak. Ya, dengan dengan membandingkan kurikulum ini ya. Jadi saya bisa melihat apa kelebihan yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka karena kurikulum yang baru itu pasti ada ya hal-hal yang baru yang ditawarkan di dalamnya, Pak. Oke, baik, baik, baik. Jadi tadi Bapak bilang ingin membandingkan, Hmm. betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Lalu Bapak bilang akan melihat kelebihan IKM ini, gitu ya? Iya, Pak, betul sekali. Oke, sejauh ini, Tenaga saya sudah sejauh mana Bapak memahami dengan kaitannya IKM ini? Terkait IKM ini ya, Pak ya, kurikulum Merdeka. Yang satu juga itu pembelajarannya itu disusun berdasarkan kebutuhan belajar siswa di kelas, Pak. Ya, ada lagi? Kemudian pembelajaran itu berbasis fase, Pak, di sekolah. Oke, saya ulang ya. Iya, Berdasarkan kebutuhan dan iya. fase ya. Iya, Pak. Jadi di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya disusun berdasarkan kebutuhan belajar siswa dan fasenya, Pak. Oke, oke. Ini sangat baik. Sangat menarik. Iya, uh, ya Pak. Ya menarik karena ada juga sih kita di sekolah itu lakukan asesmen awal yang harus dilakukan Pak di kelas. Oke, dari penjelasan Bapak, kayaknya IKM ini menyenangkan, Pak. Iya Pak, jadi menurut saya jauh lebih menarik dari kurikulum 2013 Pak. saya sudah lemah. Sejauh mana? Dulu yuk. Ya karena menariknya itu karena terdapat P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan dalam prosesnya itu kita juga bisa melibatkan orang tua dalam proses proyek itu, Pak. Tenaga saya sudah lemah. Kita isi ulang dulu yuk. Kalau saya menyimak apa yang Bapak sampaikan, sesungguhnya Bapak ini sudah masuk dan sudah ada kata menyenangkan di dalam hati Bapak. Ya, Pak. Kalau boleh jujur sih, iya sangat menarik dan menyenangkan, Pak. Oke, dari semua penjelasan tadi, dalam skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan IKM ada di angka mana? Angka berapa ya? Kalau menurut saya itu di tingkat 8 atau bisa juga tingkat angka 9, Pak. 89. Ya. Lalu bagaimana Bapak dapat menumbuhkan semangat supaya bisa lebih semangat mengaplikasikan kurikulum ini? Sebenarnya saya merasa bahwa kurikulum mereka itu jadi beban bagi saya karena belum semua guru atau sekolah itu menerapkan sehingga saya merasa agak canggung. Saya juga merasa bahwa akan banyak dukungan orang tua dan warga sekolah dalam mengembangkan karakter siswa. Dan itu akan membantu dalam penerapan kurikulum Merdeka ini di sekolah khususnya di dalam kelas, Pak. Oke, saya menangkap kata canggung. Di titik mana Bapak merasa canggung? Saya merasa masih sedikit tempat atau ruang untuk saya bertanya dalam penerapan kurikulum kurikulum Merdeka ini, Pak.
adakah teknik atau cara Bapak mengantisipasi ini? Saya sudah lemah. Ya, untuk Kita isi ulang dulu yuk. mengantisipasi atau mengatasi rasa canggung ini, eh, apa namanya? Saya butuh dukungan ya. Dukungan apa namanya ini? Saya butuh dukungan dari saya sudah berbagai lemah. pihak Kita isi ulang karena dulu saya yuk. merasa bahwa ya gitu saya butuh motivasi. Nah, saya akan coba menerapkan kurikulum ini dengan penuh tanggung jawab dan menjalani dengan sikap yang lebih profesional lagi, Pak. Oke, saya akan menangkap bahasa Bapak akan bertanggung jawab menjalani. Ya, Ya, terkait kalau menjalani itu berarti membuat modul dan lain-lain. Nah, terkait dengan pembuatan itu, bagaimana Bapak bisa mengatasi kendala, masalah yang dihadapi saat membuat? oke, baik. Tenaga saya sudah Terkait lemah. itu, Kita isi ulang dulu yuk. saya hanya perlu mendapatkan suntikan motivasi dari dalam diri saya, Pak. Tapi dengan keyakinan dan semangat yang kuat, saya akan belajar untuk menyusun perangkat pembelajaran dengan mencari berbagai sumber dan katanya juga Kita isi ulang dulu yuk. kita bisa melihat di PMM dan tentunya saya akan belajar lebih banyak lagi di PMM, Pak. Iya, itulah sebabnya dari tadi Pak, saya mengatakan bahwa Bapak sebenarnya memiliki kompetensi, tetapi hanya butuh sedikit suntikan motivasi. Bapak sebenarnya sudah memiliki semuanya. Oke Pak, dari solusi yang Bapak temukan, Bapak nih yang temukan, bukan saya. Skala 1 sampai 10 tingkat kesuksesannya, Bapak yakin di angka apa? Keberapa ya? Kalau 7, enggak. 8, kayaknya lebih bagus 8, bisa 9, Pak. 8-9, wih, Ya. memang Bapak perfeksionis ini ya. Perfeksionis dan optimis. Iya, optimis. Saya menunggu hasil dan tindakan yang Bapak pilih ya. Baik Pak, saya akan melaksanakan, akan menerapkan tindakan itu dengan sepenuh hati, Pak. Oke, mungkin waktu kita sudah hampir habis, Pak. Kapankah kita bisa ketemu lagi untuk membahas hasil yang sudah Bapak lakukan? Saya butuh waktu untuk itu, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi ya, Pak. Oke, Pak, 3 minggu lagi ya. Ya. Saya akan menunggu info baiknya, dan saya akan tetap mendukung Bapak jika ada yang ingin dibagi. Saya siap menjadi coach bagi Bapak dengan senang hati. Oke Pak, terima kasih atas waktunya hari ini Pak. Dan saya sudah menemukan solusinya. Makasih Pak. Oke, sama-sama Pak ya. Mungkin cukup sampai di sini Pak. Bel sudah bunyi. Kita akan lanjutkan aktivitas kita di kelas kita masing-masing. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, menarik saya dengarnya. Saya jadi terlena mendengarkan coaching antara Pak Willy dengan Pak Yasri. Luar biasa. Jadi bagaimana Pak Willy? Sudah melakukan coach bersama Pak Yasri? Sudah Ibu. Tadi perbincangan kami sangat-sangat menyenangkan. Pak Yas juga mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi kendalanya dengan baik. Jadi sejauh ini dari yang Pak Willy katakan tadi akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pak Willy rasa bagaimana? Apa sudah memenuhi dari 1 sampai 10? Mana yang menjadi target yang Pak Willy capai? Ya, melihat hasil atau jawaban-jawaban Pak Yas dan kepuasan yang dia tunjukkan melalui mimik wajahnya, saya rasa pertanyaan saya sudah mengena di angka 8, 9, 8 mungkin 8. Baik ya. Terima kasih Pak Willy. Jadi hasil pengamatan saya
Pak Willy tadi sudah memenuhi pertanyaan yang berbobot sesuai dengan harapan Pak Willy ya, begitu. Jadi Pak Willy, saya inginkan lagi Pak Willy nanti sesuai dengan janji temu dengan rekan-rekan lain, nanti Pak Willy akan melakukan coaching dengan rekan yang lain ya Pak Willy. Saya tunggu aksi nyatanya ya. Iya Ibu, saya mungkin akan melanjutkan sesi coach saya dengan teman yang lain. Sebab kebetulan saya juga dipercayakan untuk menjadi CGP di angkatan 9, jadi bisa saling mempraktekkan hal-hal baik di sekolah. Mungkin kita bisa ketemu lagi 3 mingguan kembali setelah melihat perkembangan Payas. Baik, terima kasih Pak Willy karena waktu juga yang memisahkan kita. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih waktunya. Ya. Selamat pagi Pak Yas. Selamat pagi Pak William. Oke, bagaimana kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Sehat. Pak, semalam kan kita chat-chatan lewat WA. Bapak bilang Bapak mau dilihat atau diobservasi saat Bapak melakukan coaching. Apakah Bapak yakin? Ya, yakin sekali Pak. Oke. Pak, saat ini Bapak mau dilihat pada kompetensi apanya? Ya, jadi ini Pak, kalau coaching itu saya merasa kadang hilang fokus pada saat coaching itu. Jadi kadang coachnya sementara menyampaikan sesuatu, terus saya blank gitu aja. Jadi saya ingin di saat ini yang diamati adalah presence saya. Saya ingin meningkatkan presence saya. Oh, kehadiran penuhnya Bapak ya? Iya, benar sekali. Iya. Menurut Bapak, kehadiran penuh yang paling baik itu bagaimana sih? Dia bisa sepenuhnya fokus dengan coaching pada saat coaching itu dalam sesi coaching, sehingga kita sebagai coach itu dapat menggali potensi penuh yang dimiliki coach itu Pak. Oke, itu definisi hadir penuh oleh Bapak ya. Ya, Nah, Pak. saat ini posisi Bapak di angka 1 sampai 10 di mana? Aduh, kayaknya 3 menuju 4 Pak. Waduh, 3 menuju 4. Istilahnya mau step awal-awal ya. Iya Pak. Oke, setelah observasi coaching ini, Bapak ingin tuju angka mana? Saya ingin lompat ke angka 7 atau angka 8 Pak. Oke, saya akan mendukung itu Pak. Saya yakin Bapak bisa karena Bapak punya kompetensi di bidang itu. Saat ini siapa yang akan jadi coach Bapak ya? Ini teman saya Pak, yang tiap hari penuh dengan masalah Pak. Jadi teman saya ini namanya Ibu Sumi Suseni Pak. Oh, Ibu Sumi ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu, percakapan coaching apa yang akan Bapak lakukan dengan Ibu Sumi? Ya, jadi Ibu Sumi ini kan dia saat ini menerapkan kurikulum Merdeka di kelasnya Pak. Tapi tiap hari itu dia curhat sampai bingung Pak bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka Pak. Jadi dia mau bagaimana bisa termotivasi. Oh, iya ya. Baiklah, kita manfaatkan waktu dengan baik. Silakan Bapak melakukan percakapan coaching dengan Ibu Sumi. Saya akan melihat dari kejauhan dan mengamati. Silakan ya Pak Yas. Oke, terima kasih Pak Wil. Oke, Ibu Sumi, apa kabarnya Ibu Sumi? Alhamdulillah, baik Pak Yasri. Masih galau seperti kegiatan-kegiatan kemarin tentang kurikulum Merdeka ini? Ya, masih seperti yang dulu Pak Yasri. Oke, baik Ibu Sumi ya. Jadi kita ketemu lagi nih ya. Hari ini kita akan ada coaching ya dalam sesi coaching ini. Senang sekali masih bisa melihat Ibu Sumi tertawa ya.
Senyum itu wajib Pak Yasri, walaupun banyak masalah di kelas. Iya, betul-betul. Oke, baik Ibu Sumi, untuk sesi coaching ini kita mempunyai waktu sekitar 15 menit. Apa Ya, yang akan menjadi pembahasan kita kali ini? ya Pak. Gini, saya guru kelas 4 ya, masuk di fase B kalau tidak salah. Saat ini menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Tapi saya merasa tidak siap untuk menjalankan tugas ini. Baik, baik, baik. Jadi Ibu saat ini merasa tidak siap. Bisakah Ibu gambarkan perasaan itu, perasaan tidak siap itu? Saya merasa tidak siap untuk menjalankan kurikulum merdeka karena saya masih sedikit sumber belajar gitu. Kemudian contoh perangkat pembelajaran tidak tersedia kan di yang selama ini saya punya. Oke, baik. Gitu Pak ya. Ya, baik Bu Sumi. Jadi tadi kan Ibu katakan tentang kurangnya perangkat pembelajaran yang tersedia. Jadi apa yang menjadi tujuan coaching kita pada hari ini? Saya ingin menemukan solusi dan tidak menerapkan kurikulum merdeka. Begitu Pak Yasri. Oke. Coba Ibu gambarkan definisi kurikulum merdeka berdasarkan kematangan atau kesiapan yang Ibu miliki saat ini. Dalam kurikulum sebelumnya 2013 ya Pak Yas, saya merasa semuanya itu mudah. Membuat ini itu mudah saya lakukan dan mampu menerapkannya. Kemudian saya lancar juga, pokoknya sangat mudah karena sudah banyak contoh kan yang telah ada. Saya juga sudah dapat berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah. Kemudian saya itu kebingungan begitu Pak Yas. Oke, baik. Coba terkait untuk ini ya yang terbaru kurikulum merdeka. Tadi kan tentang kurikulum 2013. Kalau yang kurikulum merdeka ini yang Ibu pahami bagaimana? Apa ya? Kurikulum merdeka setahu saya dalam kurikulum merdeka itu kita diberi kesempatan untuk menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Gitu ya, Pak Yas? Iya. Jadi bagaimana cara Ibu untuk melihat peluang menyusun pembelajaran yang menarik di kurikulum merdeka ini? Saya pikir bisa belajar dengan membandingkan dua kurikulum ini, Pak Yas. Oke, kita belajar dengan membanding-bandingkan ya. Dengan membandingkan bagaimana, Ibu Sumi? Ya, saya bisa melihat kelebihan yang ditawarkan dalam kurikulum merdeka. Karena kurikulum yang baru pasti ada kelebihan yang ditawarkan, begitu Pak Yas? Iya, benar sekali. Baik, jadi tadi Ibu bilang akan membandingkan dua kurikulum ini, betul ya Bu? Iya. Terus Ibu bilang akan melihat kelebihan yang ditawarkan di kurikulum merdeka ya Bu ya? Iya, betul Pak Yasri. Sejauh mana pemahaman Ibu terkait kurikulum merdeka? Terkait kurikulum merdeka, pembelajaran yang disusun itu berdasarkan kebutuhan murid begitu Pak Yas, setahu saya kan. Baik, berdasarkan kebutuhan murid ya. Lalu
Lalu pembelajaran berdasarkan fase. Kayak saya kan fase B ya, kelas 4, kelas 3 sampai kelas 4. Begitu Pak Yas. Oke, baik. Pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar dan fase ya, Bu ya? Iya, iya betul. Jadi kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang disusun berdasarkan kebutuhan belajar murid dan fase. Menarik, ya, menarik, Bu. Iya, menarik memang Pak Yasri. Karena ada juga asesmen awal yang harus dilakukan. Asesmen awal. Jadi fase, kebutuhan belajar, dan asesmen awal. Semakin menarik ini kayaknya kurikulum ini. Iya, menurut saya jauh lebih menarik dari kurikulum 2013 yang sudah saya jelaskan tadi. Iya. Seberapa menariknya sih, Bu? Ya karena menarik, ada P5 atau proyek profil penguatan atau penguatan profil Pancasila ya untuk murid gitu, Pak Yas ya, terkait dengan 6 prinsipnya ya. Dalam prosesnya itu melibatkan orang tua dalam kegiatan proyek. Begitu Pak Yas. Baik. Kalau mendengarkan apa yang telah Ibu sampaikan, sangat menarik ya apa yang Ibu paparkan terkait ini kurikulum Merdeka ini. Kalau boleh jujur sih, iya, sangat menarik Pak Yas. Oke. Ya betul, saya juga merasa tertarik ini. Dari semua penjelasan tadi, menurut Ibu, dalam skala Likert 1 sampai 10, tingkat keberhasilan kurikulum Merdeka ini menurut Ibu ada di angka berapa? Menurut saya di tingkat 8 atau 9 lah begitu Pak Yas. Oke, 8 atau 9, menarik sih. Lalu bagaimana Ibu dapat menumbuhkan semangat dari dalam diri Ibu dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya saya merasa bahwa kurikulum Merdeka ini beban ya, karena belum semua menerapkan sehingga saya merasa agak canggung. Kemudian saya juga merasa bahwa akan banyak dukungan orang tua dan warga sekolah dalam mengembangkan karakter murid dan membantu dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini di sekolah, begitu Pak Yas. Baik. Kalau Ibu katakan akan banyak dukungan dari orang tua dengan warga sekolah dalam menerapkan kurikulum ini. Terus di titik mana Ibu merasa canggung? Saya merasa masih sedikit tempat atau ruang untuk bertanya mengenai kurikulum ini, Pak Yas. Iya. Bagaimana cara Ibu bagaimana cara Ibu mengatasi rasa canggung Ibu tersebut? Saya mengatasi rasa canggung ini, tapi dengan segala dukungan dan kelebihan kurikulum Merdeka yang saya pahami tadi, Pak Yas. Saya akan mencoba menerapkan kurikulum ini dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saya jalani dengan sikap profesional. Oke, baik. Begitu, Pak sikap profesional. Oke, baik Bu Sumi. Terkait dengan pembuatan perangkat, bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Terkait itu saya perlu mendapat suntikan motivasi, tapi dengan keyakinan dan semangat yang kuat. Saya belajar menyusun perangkat dengan mencari contohnya itu di platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya belajar lebih banyak di platform ini. Begitu Pak Yas. Iya, platform Merdeka Mengajar ya. Saya dengar memang banyak ini yang ditawarkan, benefit yang ditawarkan di PMM itu. Oke, baik Bu Sumi. Dari solusi yang Ibu temukan tadi dalam skala 1 sampai 10 ya.
Di tingkat berapa Anda yakin dapat menerapkan solusi ini? Insya Allah Pak ya, saya optimis Ya, bisa menerapkan di angka 9. asik. Menarik ya. Oke, menarik pada angka 9 ya. Itu wow, luar biasa. Sangat penuh motivasi. Ya, saya menunggu hasil dari tindakan yang Ibu pilih tadi, Ibu. Baik Pak Yasri, saya akan melaksanakan dengan sepenuh hati. Oke. Terus kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas hasil dari penerapan yang Ibu pilih tadi? Sekitar 4 minggu lagi Pak Yas, atau sebulan lah, supaya saya lebih mantap gitu Pak Yas. Oke, baik. 1 bulan ya. Saya akan tunggu hasilnya, Ibu Sumi. Baik Pak Ya, Yasri. oke, baik. Saya tunggu ya hasilnya dengan senang hati, dengan penuh semangat ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Sumi. Oke, senang bisa membantu Ibu Sumi. Terima kasih juga Pak Yasri sudah membantu saya. Nanti kita bertemu lagi Pak Yasri. Terima kasih Pak Yasri. Terima kasih Ibu Sumi. Oke, baik Pak Bil. Ya, Pak. Iya, tadi kami sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sumi. Dari pengamatan Pak William bagaimana? Oke, saya sebelumnya sangat senang melihat percakapan coaching Bapak dengan Ibu Sumi. Kita akan diskusi sedikit atau melakukan percakapan coaching sedikit, Pak ya. Siap, Pak ya? Siap, Pak, siap. Oke. Sebelum mulai nih, bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi? Saya menilai performa saya jauh lebih baik Pak dari apa yang saya gambarkan di awal, bahwa saya berada di angka 3 atau 4 sejauh proses coaching tadi itu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian selain menilai 3-4 tadi sudah lewat? Ya, jadi ketika proses coachingnya itu saya bisa fokus hadir sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi. Kemudian saya bisa mencatat poin-poin pentingnya, dan ketika Ibu Sumi sedang berbicara, saya memberikan beberapa umpan balik seperti ya, dan sebagainya, Pak. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Oke, silakan, Pak William. Oke, saya mengamati tadi, Bapak sudah sangat baik dalam menangkap kata-kata penting dan menangkap apa yang dimaksud oleh coach ya, dalam hal ini Ibu Sumi. Bapak juga sudah melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang sangat baik dan tajam untuk menuntun coach menemukan apa yang menjadi tujuannya. Bagaimana pendapat Bapak dengan masukan saya ini? Iya Pak, jadi apa yang Bapak sampaikan itu memang saya rasakan tergambar dari proses coachingnya tadi. Baik bagaimana memberikan umpan balik dengan menangkap poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibu Sumi sehingga coachingnya berjalan efektif Pak. Iya, jadi itu menjadi keunggulannya Bapak ya. Namun ada sedikit yang bisa Bapak kembangkan lebih lagi, yaitu dalam hal ekspresi. Tadi ya, ini sangat dibutuhkan supaya ada penguatan apa yang dialami oleh si coach, Ya, Pak. seakan-akan Bapak bisa mengalami itu juga. Jadi itu ke depannya Pak ya, masukan-masukannya. Ekspresi apa ya? Iya. Oke. Dari diskusi kita ini, apakah sudah meyakinkan Bapak bahwa perform Bapak itu sudah di 7 atau 8 atau di atas, sudah tidak di 3 dan 4 lagi? Apakah Bapak sudah yakin? Sudah yakin Pak, saya sudah yakin kalau saya itu sudah bisa di angka 7 merangkak ke angka 8 Pak. Tinggal sedikit lagi. Oke. Baiklah, kita akan kembali lagi melakukan percakapan coaching. Jika Bapak membutuhkan, silakan Bapak hubungi saya. Dan
jika nanti Bapak ingin didampingi lagi saat melakukan percakapan coaching selanjutnya dengan teman-teman, itu juga bisa hubungi saya. Kira-kira kapan Bapak mau melakukan lagi ya? Saya akan lakukan coaching lagi itu sekitar 2 minggu lagi Pak dari sekarang. 2 minggu lagi. Siap, Oke. Sebagai penutup Pak, penutup nih. Ya, Apa sih yang Bapak dapatkan selama diskusi-diskusi kita ini? Saya dapatkan bahwa saya dari proses ini ada peningkatan, ya, ada peningkatan kompetensi, kemudian ada bisa hadir sepenuhnya dan mendapatkan umpan balik yang positif dari Bapak. Oke, terima kasih Pak ya. Saya sangat senang bisa mendampingi Bapak. Sampai ketemu lagi Pak ya. Kasih Pak Wil. Ya.